Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, dimanapun dulurku berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya barusan nganter anak-anak untuk ikut gerak jalan, atau biasanya disebut gerak jalan Mayangkara istilahnya di sini tuh, untuk napatilasi perjuangan salah satu pejuang yang asli Lamongan dulu. Alhamdulillah, anak-anak kecil kuat, jalan sekitar 17 atau 20 kilo gitu. Alhamdulillah, bicara tentang perjuangan, bicara tentang pahlawan ini tidak ada habisnya, karena memang pahlawan kita banyak sekali ya. Tapi yang ingin saya ungkap malam ini adalah tentang bagaimana kita menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri, terutama bagaimana kita menjadi pahlawan untuk diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita nanti di akhirat. Jadi bahasannya tentang itu ya. Tetapi meskipun bahasan kita tentang akhirat, tetapi sebenarnya itu bahasan tentang di dunia. Kenapa? Karena cerminan apa yang ada di akhirat itu adalah apa yang ada di dunia. Terutama bagaimana kita menjadi pahlawan untuk menyelamatkan. Hero itu kan tentang menyelamatkan, tentang memperjuangkan. Nah, kali ini kita bicara tentang memperjuangkan diri kita. Jadi begini dulu. Dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, orang di dalam kubur, di balik gundukan tanah itu, ternyata hampir semua itu selalu bicara Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Dulu bagi orang yang mengabaikan ibadah, dia ingin kembali ke dunia untuk menjalankan ibadah. Bagi yang sudah menjalankan ibadah tapi hatinya masih riak, penuh ingin dipuji orang, dia ingin kembali untuk beribadah tanpa keinginan dipuji orang. Bagi yang sudah tidak ingin dipuji orang, dia sudah beribadah, tetapi ternyata tidak merubah perilaku antara sebelum dan sudah ibadah, maka dia ingin kembali untuk ada perubahan sikap, tidak lagi menghina orang misalnya, dan seterusnya. Intinya apa dulu? Di dunia ini adalah apa yang menjadi cerminan nanti di akhirat. Jadi kalau dulu kita ketika masih kecil diajarin oleh kiai-kiai kita atau ustadz-ustadz kita tentang nanti di akhirat itu akan ada jembatan Siratal Mustaqim, bahkan mendramatisirnya dengan cara bahwa Siratal Mustaqim itu jembatan itu akan membentang dari ujung ke ujung, di mana di bawahnya itu adalah jurang neraka. Jembatan itu saking sulitnya itu seperti diibaratkan ini ya, diibaratkannya itu seperti rambut satu yang dibelah jadi 7. Wah, ini rambut satu dibelah jadi 7 itu gimana kecilnya. Tetapi bukan kecilnya jembatan itu yang ingin kita bahas, adalah bahwa jembatan yang dimaksud Siratal Mustaqim di akhirat itu sebenarnya adalah cerminan apa yang sudah kita jalani di dunia. Jadi ketika kita sholat sampai 5 kali di dalam 5 waktu kita, 17 kali kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, jalan yang benar. Maka kalimatnya siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Yang telah engkau berikan nikmat. Berarti siapa? Nikmat itu apa? Nikmat iman. Siapa? Ya para nabi, para rasul. Siapa? Mereka yang telah menjalani siratal mustaqim dan lulus. Artinya apa? Siratal mustaqim itu sesuatu yang sudah kita lewati di dunia. Jadi digambarkan di akhirat nanti itu ada yang melewati Siratal Mustaqim itu pelan-pelan nyampe di tengah jatuh ke jurang neraka. Ada yang pelan-pelan sampai hampir di ujung jatuh. Ada yang sampai ujung berhasil tapi pelan. Ada yang sampai ujung sampai berhasil tapi cepat. Ada yang secepat kilat. Nah, ini adalah gambaran ketika orang di dunia yang terpeleset ke dalam kesesatan tadi. Nah, masalahnya sekarang kita dulu, sudahkah kita merasa seperti sedang meniti rambut satu yang dibelah jadi 7 tadi?
Artinya apa? Kehati-hatian kita di dalam berpikir, berucap, dan bertindak, ini harusnya kita seperti sedang merasa meniti siratal mustaqim tadi. Nah, pertanyaannya kepada kita adalah, sehati-hati apakah kita ketika akan berpikir, ketika akan berucap, dan ketika akan bertindak? Karena tiap ucapan, pikiran, dan tindakan, inna sam'a wal basara wal fu'ada, tiap penglihatan, pendengaran, dan segala kutikan hati, itu kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan ditanya masing-masingnya di sana. Nah, itu yang dimaksud di situ, gitu loh. Jadi bukan kok nanti kemudian di akhirat itu ada siratal mustaqim lalu enggak, itu sudah enggak bisa, enggak ada lagi kesempatan upaya di sana itu. Jadi misalnya doakan nanti biar siratal mustaqim saya di sana biar lebih cepat, enggak bisa. Ya di sini ini cepat jatuh atau lolosnya kita di sana itu ya tergantung kita di sini ini. Makanya itu dulur, ayo menjadi pahlawan. Kenapa? Karena selain kita meniti diri kita, memastikan bahwa kita sampai di ujung siratal mustaqim, kita juga menjadi orang-orang yang peduli terhadap orang-orang yang kita cintai. Istri kita, suami kita, anak kita, bapak kita, saudara kita, kerabat kita, teman kita, semua. Gitu loh. Jadi kalau kita melihatnya begitu nanti, melihat orang yang salah dan dosa, itu nggak kok benci, gimana? Kita misalnya misalnya tadi ya, meniti jalan siratal mustaqim tadi, sama-sama meniti. Masa sih kita tega dan dorong-dorongan? Atau kalau misalnya itu ada saudara kita, teman kita yang terjerumus jatuh itu, ya tega kita kemudian menghina-hina, membenci? Ya enggak lah. Karena itu kemudian ketika ada orang salah dosa, itu seperti yang disampaikan guru saya Pak Guru Mukhtar itu, seperti melihat anak kecil yang kecegur sumur. Jangan dilempari batu, tolong. Karena itu kalau sekarang kita masih ada kesempatan tuh untuk, kalau misalnya terpleset ambil lagi, terpleset ambil lagi, masih ada kesempatan. Tapi kalau di sana, no, sudah tertutup. Inqata'a, sudah tertutup, terputus semua. Nah, sekarang ini kita punya kesempatan dulu. Makanya Al-Quran menyatakan proses dakwah itu adalah apa? Kita menolong mereka, fa'anqadhakum minha. Karena manusia orang yang dalam kesesatan ini seperti ala safa khufratin minan nar, seperti orang yang berjalan di pinggir jurang neraka. Itu tadi siratal mustaqim. Jadi kalau ada orang terpleset, maka kita fa'anqadhakum minha, kita dudut, ngambil. Misalnya yang sedang kasus viral tentang pelanggaran seseorang misalnya, saya terus terang dulu, kalau diajak membenci orangnya itu, saya malah justru kasihan. Lu ya iya toh. Coba tuh bayangkan, kalau kita nggak kasihan, bagaimana orang gini loh, siapapun itu bisa terlibat hal yang sama. Saya dan sampean, siapapun. Karena yang namanya sak seretan, istilah Jawa itu apa? Sak wetan. Orang digoda setan itu sak wetan. Ati kadung panas, but. Nah, itu kadang udah yang namanya gelap mata itu begitu. Maka siapapun bisa terkena itu. Sehingga kalau ada orang yang semacam itu, saya yakin setelahnya menyesal. Kalau sudah terjadi penyesalan gitu kan ya, wis tinggal kasihan tok wis gitu loh. Nah, sehingga apa? Ketika ada orang salah, dosa, sesat dan lain sebagainya, itu yang kita pikirkan. Itu yang pertama dulur. Bagaimana kita memastikan ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan, jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua dulur, yang juga saya ingin share, nah begini, hanya ada dua jenis angka yang sangat bahkan paling penting ketika manusia sudah berada di balik gundukan tanah itu, di kuburan itu. Hanya ada dua jenis angka, yakni bilangan dosa dan bilangan amal, jumlah dosa dan jumlah amal. Hanya itu yang akan ditimbang dan diperhitungkan nanti ketika di dalam kubur. Bukan jumlah uang kita, bukan jumlah pangkat pundak bintang kita, bukan pula jumlah deposito kita, bukan pula jumlah mobil koleksi kita, bukan. Kalaupun itu ada kaitannya, adalah ada kaitannya itukah dengan dosa dan amal kita.
Jadi dua bilangan ini terpenting yang nanti ditanyakan, ditimbang dan diburu di dalam kuburan itu. Nah, pertanyaannya saya lagi-lagi kepada saya dan sampean, apakah dua bilangan itu, dua jenis angka itu yang sekarang kita selalu pertimbangkan, teliti dan hitung-hitung, ataukah jumlah bilangan yang lain sekarang ini loh? Kenapa? Karena dulur, kalau kita sudah pernah tahu, diberitahu bahwa inilah jumlah bilangan yang terpenting, yakni dosa dan amal, harusnya kita sekarang ini adalah hari-hari kita adalah sari'u ila maghfirah. Kalau tentang dosa, maka kita bercepat-cepat untuk berburu ampunan terhadap bilangan dosa kita, berburu ampunan Allah maupun berburu maaf dari sesama. Yang kedua, bilangan amal, maka kita adalah fastabiqul khairat, berlomba untuk menumpuk sebanyak mungkin bilangan amal kita. Jadi kayak kita itu sudah selalu noleh kiri, noleh kanan, noleh kiri dosa kita banyak, ya Allah. Dibanding sama noleh kanan dosa kita, pahala kita. Apakah pahala kita sudah bisa mengimbangi dosa kita yang juga makin hari makin banyak? Itu terus yang kita belum. Jadi meskipun kita bekerja sebagai petani, pedagang, pegawai, pekerja, nelayan dan sebagainya, itu sebagai instrumen saja untuk kita selalu menambah yang sebelah kanan, mengurangi yang sebelah kiri. Karena hanya dua jenis angka ini yang nanti paling penting di balik gundukan tanah kubur itu. Masalahnya sekarang dulur, apa yang sekarang kita pentingkan di dunia ini seringkali bukanlah dua jenis angka ini, tetapi jenis angka-angka yang lain, di mana yang kita anggap penting itu ternyata di sana tidak lagi berguna. Ma'agna anni maliyah, katanya. Tidak lagi bermanfaat hartaku, katanya ketika di dalam kubur ngomong gitu. Halaka anni sultaniyah, hancur lebur musnah sudah segala powerku, kekuasaanku, katanya. Quran itu surat Al-Haqqah. Jadi apa yang kita jabatan, harta tadi, bilangan itu, ternyata yang kita anggap itu akan yahsabu anna malahu akhlada, kita anggap itu akan mengekalkan kita, membahagiakan kita, membuat kita hebat, happy dan sebagainya. Ternyata di kuburan bukan itu. Yang selama ini kita anggap tidak terlalu penting, yakni berburu ampunan dan berburu amal, ternyata itu yang terpenting dulu. Sehingga ayo kita lihat kontradiksi ini, anomali ini sebagai pelajaran buat kita, mumpung kita masih di dalam kehidupan di dunia. Karena kalau sudah nanti berada di sana, ketika teriak-teriak Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia, no way. Kata Allah sudah la yastakhiruna sa'am wa la yastaqdimun. Kalau sudah di sana sudah tidak bisa. Bahkan ketika di dalam cabutan nyawa saja sudah tidak bisa dimajukan sedikit pun maupun dimundurkan sedikit pun. Maka be hero, jadilah pahlawan. Untuk siapa? Untuk diri kita. Jadilah pahlawan untuk siapa? Untuk keluarga kita. Jadilah pahlawan untuk siapa? Untuk kerabat dan orang-orang terdekat kita, dalam rangka menyelamatkan dua topik tadi. Bagaimana kita bisa selamat menjalani Shiratal Mustaqim. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memperhitungkan dan menganggap penting dua jenis angka itu. Bahwa nanti di dalam kubur hanya ada dua jenis angka yang terpenting, yakni bilangan dosa kita seberapa banyak yang sudah kita taubati, dan bilangan amal kita seberapa banyak yang sudah kita peroleh dan cari selama di dunia. Dulur, selalulah menoleh ke kiri dan ke kanan untuk melihat balancing of life. Keseimbangan hidup kita itu ditentukan juga oleh sedikitnya dosa dan banyaknya amal. Jangan sampai selama ini kita seolah-olah sudah menghitung banyak amal tapi lupa menghitung dosa, sehingga kita merasa sudah banyak amal, ternyata dosa kita juga banyak mengungguli amal kita. Nah, timbangannya gini, a'udzubillah min dzalik. Mumpung hayat masih dikandung badan, saya mengajak diri saya sendiri dan dulur semua dimanapun berada untuk mulai memperhitungkan dua jenis bilangan tadi dan berburu ampunan, menghilangkan bilangan dosa, dan berburu khairat untuk menambah tabungan amal kita. Semoga saya dan Bapak Ibu sekalian dimanapun berada dimampukan oleh Allah SWT ila akhiri hayah husnul khatimah. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan.